setelah berdasarkan pertimbangan yang bijak, semua ini biar menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, termasuk Robitoh Alawiyah, dengan harapan ke depan bisa lebih menjaga kesucian zuriyah Nabi. Saya yakin sangat banyak Habib-habib yang baik yang mengapresiasi hasil Reds Kiai Haji Imamuddin, karena sejatinya kemuliaan seorang bukan diukur oleh nazabnya, melainkan oleh perilakunya yang mulia. Atau tidak adalah masalah pribadi dengan Allah, karena nazab yang kabur bagi manusia, bagi Allah adalah sesuatu yang jelas dan tidak akan terukur. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sudah selayaknya dan secepatnya membuat undang-undang terkait pemalsuan nazab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini menyangkut kesucian zuriyah beliau, di mana di dalam undang-undang itu harus dicantumkan sanksi hukuman sebagai efek jerah dan pembelajaran bagi semua warga negara, sebagaimana artikel yang ditulis oleh Wirahadi Diningrat. Pengungkapan palsunya nazab di lembaga Robitoh Alawiyah oleh Kiai Haji Imamuddin Utsman jangan sampai sia-sia. Ini anugerah besar bagi kita semua, termasuk Robitoh Alawiyah sendiri, di mana kepalsuan ini terbukti digunakan oleh sebagian oknum Habib untuk merusak sandi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedatangan cucu Abdul Qadir Jailani ke Indonesia akhir-akhir ini juga mengungkap fakta siapa sebenarnya Wali Songo yang diklaim sebagai cucu Balawiyah oleh Robitoh Alawiyah. Nyata juga terjadi kepalsuan nazab. Pemerintah sudah selayaknya dan secepatnya membuat undang-undang terkait pemalsuan nazab Nabi Muhammad SAW, karena ini menyangkut kesucian zuriat beliau, di mana di dalam undang-undang itu harus dicantumkan sanksi hukuman sebagai efek jerah dan pembelajaran bagi semua warga negara, sebagaimana artikel yang ditulis oleh Wirahadi Diningrat, pengungkapan palsunya nazab di pihak Robitoh Alawiyah pastinya punya bukti kuat tentang pengakuan sebagai cucu Nabi. Sebab kalau tidak, lalu apa alasannya lembaga itu berdiri dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi sekarang memang saatnya terbaik bagi Robitoh Alawiyah mengajukan bukti-bukti. Kalau tidak, lalu apa alasannya lembaga itu berdiri dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi sekarang memang saatnya terbaik bagi Robitohiyah menunjukkan bukti ketersambungan nasabnya ke baginda Rasulullah. Misalnya, setidak-tidaknya memenuhi salah satu dari 3 poin di bawah ini. 1. Disifat negara asal. 2. Bukti riwayat nazab yang otentik dan ilmiah. 3. Tes DNA. Sekali lagi, berharap kepada negara pembuat undang-undang tegas tentang pemalsuan nazab, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan, di mana agama di ujung tinggi yang berakibat penodaan agama adalah sebagai pelanggaran berat. Untuk tentu setelah berdasarkan pertimbangan yang bijak, semua ini biar menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, termasuk Robitoh Alawiyah, dengan harapan ke depan bisa lebih menjaga kesucian zuriyah Nabi. Saya yakin sangat banyak Habib-habib yang baik yang mengapresiasi hasil Reds Kiai Haji Imamuddin, karena sejatinya
Kemuliaan seorang bukan diukur oleh nasabnya. Lembaga Robitoh Alawiyah oleh Kiai Haji Imamuddin Utsman jangan sampai sia-sia. Ini anugerah besar bagi kita semua, termasuk Robitoh Awaliyah sendiri, di mana kepalsuan ini terbukti disalahgunakan oleh sebagian oknum Habib untuk merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, Melainkan oleh perilakunya yang mulia. Atau tidak adalah masalah pribadi dengan Allah, karena nazab yang kabur bagi manusia, bagi Allah adalah sesuatu yang jelas dan tidak akan terukur. Terima kasih. Sudah selayaknya dan secepatnya membuat undang-undang terkait pemalsuan nazab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini menyangkut kesucian zuriyah beliau, di mana di dalam undang-undang itu harus dicantumkan sanksi hukuman sebagai efek jerah dan pembelajaran bagi semua warga negara, sebagaimana artikel yang ditulis oleh Wirahadi Diningrat. Pengungkapan palsunya nazab di Lembaga Robitoh Alawiyah oleh Kiai Haji Imamuddin Utsman jangan sampai sia-sia. Ini anugerah besar bagi kita semua, termasuk Robitoh Alawiyah sendiri, di mana kepalsuan ini terbukti digunakan oleh sebagian oknum Habib untuk merusak sandi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedatangan cucu Abdul Qadir Jailani ke Indonesia akhir-akhir ini juga mengungkap fakta siapa sebenarnya Wali Songo yang diklaim sebagai cucu Balawiyah oleh Robitoh Alawiyah. Nyata juga terjadi kepalsuan nazab. Pihak Robitoh Alawiyah pastinya punya bukti kuat tentang pengakuan sebagai cucu Nabi. Sebab kalau tidak, lalu apa alasannya lembaga itu berdiri dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi sekarang memang saatnya terbaik bagi Robitoh Alawiyah mengajukan bukti-bukti. Kalau tidak, lalu apa alasannya lembaga itu berdiri dan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Jadi sekarang memang saatnya terbaik bagi Robitohiyah menunjukkan bukti ketersambungan nazabnya ke baginda Rasulullah. Misalnya, setidak-tidaknya memenuhi salah satu dari 3 poin di bawah ini. 1. Disifat negara asal. 2. Bukti riwayat nazab yang otentik dan ilmiah. 3. Tes DNA. Sekali lagi, berharap kepada negara pembuat undang-undang tegas tentang pemalsuan nazab, karena negara kita adalah negara yang berketuhanan, di mana agama di ujung tinggi yang berakibat penodaan agama adalah sebagai pelanggaran berat. Untuk tentu setelah berdasarkan pertimbangan yang bijak, semua ini biar menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua, termasuk Robitoh Alawiyah, dengan harapan ke depan bisa lebih menjaga kesucian zuriyah Nabi. Saya yakin sangat banyak Habib-Habib yang baik yang mengapresiasi hasil Reds Kiai Haji Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.